Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau memulai pagi waktu kami, hari kami di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Kami menikmati kasih dan baik-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami saat ini, satu hal yang kami percaya, bahwa senantiasa Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Allah senantiasa setia dalam setiap jalan-jalan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bawa setiap pujian dan hati kami Tuhan, naikkan pujian syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup setiap kami. Sebab tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya kami nyatakan setiap pujian kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir dalam kasih-Mu sepanjang hidup, tak pernah berubah. Setia-Mu padaku Selamanya Tuhan, selamanya. kami datang, kami sembah. Takkan habis Segala pujian dan syukur kami pagi hari ini datang di dalam bait-Mu Tuhan yang kudus, Engkau di layak. sepanjang Terima hidup, kasih Tuhan. tak berubah. Setia-Mu padaku Selamanya, selamanya. Kau ku sembah, takkan pernah, takkan habis terima kasih. kasih-Mu bagiku, Haleluya. Mengalir di sepanjang hidup, tak berubah kasih-Mu. Setia-Mu padaku Terima kasih Tuhan. selamanya. Kau ku sembah, oh takkan habis. Kasih-Mu bagiku, Kami datang bersyukur, terima kasih mengalir di Tuhan. sepanjang Sebab setiap hari kami hidup, melihat kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kami. Terima kasih Bapa. selamanya. Amin. Kau ku sembah, Segala pujian bagi-Mu Tuhan, tak pernah berakhir, selalu baru. Terima kasih Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru atas hidup kami Tuhan. Setiap pagi, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan penghormatan kami, segala hormat hanya bagi-Mu
haleluya. Oh, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah. Setiamu padaku Selamanya, selamanya. Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu sembah bagiku, kami bagimu, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah. haleluya. Setiamu padaku Selamanya, selamanya. Kau ku sembah. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami Terima sembah kasih Kau Tuhan Yesus. Tuhan, ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri, sembah pujian kami bagimu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar di setiap langkahku. Di Setiap hari kami lihat Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Bapa. buat kasih Terima setiamu kasih Tuhan di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Terima Buat kasih kasih Tuhan. setiamu Oh, di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. di setiap langkahku Kami datang memuji-Mu. kami sembah Kau Tuhan. Besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau terlalu baik atas hidup kami. Dan senantiasa hati kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang semua Tuhan beri atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan kalau pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada bapaknya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua ya pagi ini merindukan agar hidup kita senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita tidak
melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi kita sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, ya firman Tuhan saya ambil pagi ini dari surat Roma pasal yang ke-14 ya. Roma pasal 14 ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian saudara, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat yang ke-11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya, firman ini saudara berkata, ya, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara yang terkasih, ya, hari-hari ini biarlah kita mau terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya. Jangan ada di antara kita yang menghakimi orang, ya, biarlah Tuhan yang akan menghakimi. Bagian kita hari-hari ini adalah mari kita terus introspeksi diri, ya. Gak usah peduli kanan kiri, ya, pokoknya kita fokus dengan hidup kita. Orang mau ya melakukan apapun saudara, ya kita tidak usah menghakimi, kita serahkan saja dan kita doakan, serahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini berkata saudara, ya kita tidak punya hak untuk menghakimi hidup orang lain, ya karena ya semua kita satu saat harus menghadap tahta pengadilan Allah. Semua kita manusia satu saat akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan itulah pengadilan yang paling adil. Ya, kalau manusia mengadili, kita menghakimi mungkin tidak adil. Ya, kalau kita hanya mengikuti perasaan kita sendiri menghakimi orang, itu mungkin belum tentu benar. Tapi kalau satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, ya itulah pengadilan yang teradil, yang terbaik dan yang terbenar. Makanya hari-hari ini biar kita semua mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini saudara dikecewakan, hari ini saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, ya doakan dan serahkan dia kepada Tuhan. Biarkan nanti satu saat pengadilan Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia. Ayat yang ke-11, karena ada tertulis demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, kalau hari ini mungkin ada orang-orang yang masih belum memuliakan Allah, yang masih belum bertekuk lutut. Entah dia anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen atau bukan. Ya, banyak hari-hari ini yang masih menghina Tuhan. Ya, menghina Tuhan bukan hanya lewat ejekan atau kata-kata, lewat sikap hidup kita yang tidak taat pada kebenaran juga kita menghina Tuhan. Tapi satu saat kelak, kata firman Tuhan ini, ketika Yesus datang, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ya, semua orang akan memuliakan Allah. Tapi jangan sampai ya sudah terlambat. Kenapa ayat ini menulis begitu? Karena satu saat Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya dan di situ semua mata akan memandang, wow, ya ternyata benar Yesus itu Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut, bahkan semua orang akan takluk di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, tapi pastikan itu tidak terlambat ketika Yesus sudah datang nanti. Karena itu mulai dari sekarang mari kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan seluruh apapun yang kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Kita mulai belajar berserah dan mengandalkan Dia. Ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya saudara, setiap orang pribadi lepas pribadi akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Ini juga ayat yang selalu saya berikan kepada orang tua yang stres di dalam mendidik anaknya untuk hidup takut Tuhan. Ya, saya berkata, Bu, didoakan, sudah tiap hari saya doakan, nasihati, sudah tiap hari saya nasihati. Kalau kita sudah melakukan bagian kita tetapi anak masih tetap tidak nurut, ya sudah. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan berkata satu saat semua orang akan berdiri masing-masing untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi-pribadi. Suami-suami akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab dirinya sendiri kepada Allah. Istri-istri akan berdiri sendiri-sendiri, anak-anak akan berdiri sendiri-sendiri. Makanya saya selalu ingatkan, tidak ada orang bisa gandeng-gandengan masuk surga. Semua dipertanggungjawabkan secara pribadi. Makanya ayat ini berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Makanya istri-istri, engkau yang terus berdoa buat suamimu bertobat. Kalau sampai hari ini dia juga belum bertobat, sudah serahkan, doakan dan serahkan dia ke tangan Tuhan. Bahkan katakan pada suamimu, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istri bisa menggandeng suami, suami menggandeng istri. Setiap kita akan berdiri sendiri-sendiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Anak-anak kita pun akan berdiri sendiri. Ingatkan pada anak-anakmu. Ya, satu saat kamu semua akan berdiri sendiri-sendiri. Saya selalu ingatkan pada anak-anak saya. Ya, mami tidak bisa gandeng kamu ke sorga. Ya, papi gak bisa gandeng kamu ke sorga. Urusan keselamatan itu sendiri-sendiri. Pokoknya orang tua sudah memberikan nasihat, memberikan arahan yang benar. Tapi keselamatan itu sifatnya sendiri-sendiri, pribadi-pribadi. Karena itu saudara, kalau hari ini kita belum bertobat ya, kalau hari ini kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mari bertobat selama masih ada waktu. Ya, karena setiap orang akan bertanggung jawab kepada Kristus, bukan pada orang lain. Jadi kalau ada suami yang masih bohong-bohong pada istri, gak ada guna ya kebohonganmu itu. Kenapa? Karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkannya semua kepada Tuhan, bukan pada manusia. Ya, meskipun gereja tidak boleh berkompromi dalam melawan aktivitas yang jelas dilarang oleh firman Tuhan. Ya, misalnya tentang persinahan, homoseksual, pembunuhan, pencurian. Namun gereja juga tidak boleh membuat peraturan-peraturan tambahan dan menjadikannya setara dengan hukum Allah. Seringkali orang Kristen mendasarkan penilaian moral mereka pada pendapat kebencian pribadi atau ya karena budaya dan bukan pada firman Allah. Artinya apa saudara? Sekalipun mungkin dia seorang homoseksual, lesbian atau pelacur sekalipun, ada kesempatan untuk dia bertobat. Kita tidak boleh membenci orang-orang seperti ini. Satu saat kalau dia mau kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan menerima. Kita tidak berhak menghakimi karena satu saat Tuhan akan berperkara dengan mereka, dan kalau mereka bertobat pasti mereka akan diterima Tuhan. Namun sering Tuhan menerima, manusia belum bisa terima karena manusia itu melihat masa lalu. Tapi ingat, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Berikan tempat pada Tuhan. Ya, bila mereka melakukan hal ini, mereka menunjukkan bahwa iman mereka sendiri masih lemah. Ya, kalau kita ini masih menghakimi orang dan kita menjauhi orang berdosa, itu berarti iman kita masih lemah. Kita harus menerima orang-orang yang berdosa, memberikan mereka kesempatan untuk bertobat ya, dan untuk kembali kepada Tuhan, asal mereka mau benar-benar bertobat. Tetapi ingatkan bahwa kita percuma menghakimi orang karena satu saat toh setiap orang akan berdiri pribadi-pribadi. Jadi tidak usah bohong, gak usah simpen dosa. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Ya, kenapa? Karena satu saat nanti kita akan berdiri di hadapan tahta Allah untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi mengenai hidup kita. Jadi saudara kita, ya saya percaya
Biarkanlah orang lain berjalan dengan kehidupannya. Kita berdoa kalau ada waktu kita memberikan nasihat, tetapi selanjutnya itu urusan dia dengan Tuhan. Ingat, kita semua akan berdiri secara pribadi di hadapan Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab atas hidup kita kelak. Karena itu, yang istri-istri suamimu belum bertobat jangan terlalu stres. Apalagi ada yang mau bunuh diri karena istri suaminya belum bertobat. Jangan, serahkan sama Tuhan. Toh pada akhirnya keselamatan itu pribadi-pribadi. Tapi selama masih ada waktu, kita orang tua beri nasihat pada anak. Ya selanjutnya juga begitu, istri dan suami saling mengingatkan selama masih ada waktu hidup di dunia ini. Dan ingat, ketika kita sudah meninggal satu saat kelak, maka keselamatan itu menjadi urusan pribadi-pribadi. Jadi saudara, selama masih ada waktu, ayo kita kembali pada Tuhan, kita berserah pada Tuhan. Ya, kita doakan orang-orang yang mungkin selama ini kita merasa mereka berdosa. Jangan hakimi, tapi bawa dalam doa. Iya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, bahwa kasih Tuhan itu sanggup untuk memulihkan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ketika seseorang mau berbalik dan bertobat, maka Tuhan mengampuni. Berikanlah pada Allah tempat untuk menghakimi. Bagian kita adalah terus berjalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus mengarah kepada Yesus. Biarlah hidup kita terus dimurnikan dan dikuduskan di dalam Dia. Mari biar kita tetap pandang pada Kristus, saudara. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan datang dari-Mu. Amin. Engkaulah harapan dalam hidup kami, Yesus. Amin. Kami pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan kami Tuhan. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Biar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami semua akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Biar mata kami hanya terarah kepadamu Bapa, agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan mengejar perkenanan Tuhan. Berkati hari ini menjadi hari penuh sukacita, kami bekerja dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang bekerja dari rumah Tuhan sertai, yang bekerja di luar rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang mengikuti mesbah syukur pagi ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jadikan mereka sebagai orang-orang yang menang di dalam Engkau. Bahkan satu saat nanti Tuhan, kami percaya kami akan melihat Tuhan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan berkati setiap yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berbuat berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih buat pagi ini kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya. Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu Bapa. Bangsa ini terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati, keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.